Overall yang gue rasa ya untuk alat ini ya dengan harga lu dapetin dengan harga 2 jutaan ya. Ini untuk hasil dari bevelnya ya yang gue rasa sih ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Guys, hari ini gue mau membahas apa ya, sedangkan alatnya aja nggak terlihat gitu loh. Ini kali ini gue ingin membahas satu buah ya table saw, dan kesekian kalinya untuk gue membahas satu buah table saw ya. Sebelum kita mulai, gue jelaskan sedikit. Memang gue nggak expert di bidang kayu, guys. Jadi kalau misalnya suka ada yang berkomentar, harusnya yang review ini ya orang yang jago sama kayu. Enggak juga ya. Intinya orang yang mereview itu adalah orang yang punya kesempatan. Nah, nggak ada salahnya kita berbagi untuk seputar ya hand tools ataupun power tools di channel ini. Dan satu lagi guys ya, nah kita pun manusia biasa, tidak semua bidang kita harus bisa dan mampu kuasai. Tapi ya di sini gue cuma hanya ingin terus dan belajar. Dan harus kalian ketahui, tidak ada manusia yang tidak bisa jika kita memiliki keinginan yang tinggi ya untuk tahu dan mempelajari ya hal-hal yang baru. Ini ada satu buah table saw dari brand Molar ya dengan tipe MLR TS 1600. Ya guys, alat ini ya memiliki kapasitas ya untuk diameter matanya di 10 in. Nah, dan untuk wattnya dia berkisar kalau nggak salah 1600 watt. Nah, tapi nanti kita akan coba kita lihat ya untuk wattnya lebih realnya di berapa. Alat ini juga memiliki RPM ya di 4500 RPM untuk knowledge speednya. Dan yang gue suka juga ya dari alat ini ya, alat ini memiliki body yang plastik ya. Jadi alat ini cukup ringan ya. Jadi kenapa gue lebih suka body yang plastik, karena kalau yang plastik itu untuk jangka waktu yang panjang ya, kayaknya selagi masih dia nggak jatuh dan tertiban atau tertimpa ya, dia lebih awet sih kalau menurut gue daripada besi plat ya. Itu kalau menurut pendapat dari gue sendiri ya guys ya. Nah, kalian bisa dapetin di marketplace ya untuk alat ini dengan harga 2 jutaan. Nah, kalau menurut gue ya untuk table saw 10 in ya, ini gue rasa udah better banget harganya ya. Sudah cukup baik ya guys ya. Ya kita kembalikan lagi. Setiap ada harga yang kita bayar ya, pasti kita akan mendapatkan apa ya hasil dari apa yang kita bayar ya brother ya. Ya guys, selain bodinya plastik ya, nah ini atasnya ini kalau ini ya, ini untuk tablenya. Nah, dia ini tablenya bahannya cuma hanya plat ya, jadi plat kurang lebih plat ini ketebalannya kalau nggak salah 1 mili ya. Ini sepertinya 1 mili, sorry ya, sigmatnya lagi nggak ketemu brother ya. Jadi ini kurang lebih 1 mili untuk platnya. Nah, dan ini untuk diameter si tablenya sendiri ini untuk lebarnya ya di sini. Nah, kita bisa lihat. Untuk tablenya ini dia memiliki lebar di ya 89,5 ya di sini ya. 89,5. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, untuk panjangnya sendiri ya. Panjangnya itu ada di 80,2 ya. 80,2 untuk panjangnya ya. Oke. Ya guys, ini maksimal cuttingnya ya untuk di sini 9 cm ya, 9 cm kurang lebihnya ya. Nah, 9 cm lah, 8,9 mungkin ya. Nah, ini untuk Vince-nya dia modelnya kalau menurut gue ini gue sih agak sedikit aneh ya, baru ngeliat juga gitu loh untuk model Vince-nya seperti ini. Nah, ini di 43 tapi ini kita bisa extension ke depan ya. Nah, tapi kalau kita extension ke depan ya, ini yang gua agak sedikit keluhkan itu kalau kita ke depanin ini ya, dia kan di sini ada got. Nah, tapi ada got harusnya kalau dia posisi begini dua-duanya dia tertanam. Tapi kalau dikedepanin begini ya, dia bisa sampai panjang ke depan sini ya. Akan tetapi di sini ya, dia cuma hanya satu baut untuk yang menahan. Jadi di sini bisa di-adjust sampai panjang. Nah, tapi gue juga nggak tahu ya. Tapi kalau sejauh ini sih gue ngelihatnya nggak tahu nih ini kokoh atau enggak, soalnya memang cuma hanya satu baut kalau kita extend ke depan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita extend posisi dia pendek seperti ini ya, nah ini dipegang dengan dua baut seperti ini. Nah, ini kalau yang gue rasain ya, dia sudah cukup kokoh ya kalau misalnya untuk dua seperti ini. Nah, itu
Dan selanjutnya dia udah ada meter gauge ya. Di sini juga meter gauge-nya dia bisa di-adjust ya. Di sini kemiringannya ya macam-macam dia hingga sampai 60 ya derajat, dan di sini ya kita sudah diberikan juga ya. Jadi ini bisa di-adjust juga ya, kiri dan kanan ya. Di sini juga bisa kita adjust ya. Nah, ini lumayan kalau menurut gua nih aksesorisnya lumayan cukup banyak ya. Dan untuk selanjutnya dia sudah memiliki untuk guardnya ya. Di sini ada safety guardnya ya untuk potongan, dan di sini langsung disambung ya dengan selang untuk blow dustnya. Nah, akan tetapi untuk tipe ini yang gua rasakan adalah ya, kalau menurut gue di sini masih kurangnya dia belum ada fitur anti kickback. Nah, fitur anti kickback yang di sini yang dimana biasanya supaya kayu itu tidak berbalik ke arah kita ya guys ya. Nah, akan tetapi yang gua tahu juga ya, nah itu jarang sekali digunakan juga ya, biarpun ada gitu loh. Nah, untuk melepas guard ini cukup mudah ya. Kita cuma hanya cukup merilis baut yang ada di sini ya, dan dia langsung posisi tercopot seperti ini. Nah, tapi ya ini kali ini kita pasang aja ya untuk kita lebih mencari safety-nya. Tapi ya semua kembali lagi ya sama penggunaan kalian ya, kira-kira kalian nyaman atau enggak ya pakai guard seperti ini ya. Ya guys, kalau gue bahas dari finish-nya ya, nah ini dia untuk lockingnya ya, ini lumayan agak cukup kekar ya. Nah, di sini dia cukup udah terlihat sangat mengunci ya. Dan di sini angka yang diberikan ya, dia terbagi di as tengah ya. Ke kanan ini ada 29 cm dan ke kirinya ada di 20 cm ya. Nah, di sini bisa lo lihat ya. Jadi terbagi dua. Dan kita lanjut untuk di bagian yang bawah ya. Nah, ini di bagian bawah sini ya. Nah, kita cukup merilis ini ya. Kalau misalnya kita ingin mengatur adjust naik turunnya ya, kita cukup hanya memutar aja ya. Di sini bisa lo lihat ya. Di sini matanya dia turun ke bawah ya. Nah, di sini kita untuk menaik turunkan si matanya ini ya guys ya. Nah, tinggal kalian putar ke kanan kalau misalnya mau naik, dan ke kiri untuk turunnya ya. Nah, kalau misalnya kita untuk mengatur sudut kemiringan ya. Nah, ini kita lain lagi ya. Jadi kalau kita untuk mengatur sudut kemiringan, kita cukup tekan di sini ya. Dan kita arahkan di mana sesuainya kita mau ya guys ya. Nah, jadi umpama kita mau bikin di 45 derajat ya. Nah, jadi kalian tekan dulu tuas ini ke dalam ya. Nah, setelah kalian tekan, nah baru kalian arahkan. Kalau sudah di 45, nah kalian baru lock di sini ya, di bagian atasnya. Ya, kalau gua ngelihat ya cukup baik ya untuk pengaturan ininya ya. Jadi kita agak mudah juga untuk penggunaannya. Ya guys, ini untuk motornya ya. Nah, ini bisa lo lihat, ini untuk motornya. Nah, ini untuk pengaturan mekanisnya ya. Dia ada di sini nih. Nah, tapi memang mekanisnya di sini bahannya sepertinya masih teflon ya, belum metal ya. Tapi dia memang lebih halus sih ya, karena memang dia teflon. Nah, ini buat naik turunnya ya. Untuk naik turunnya sih gue biasanya bilang ini pinion. Nah, oke. Nah, ya seperti ini. Ya guys, ini yang di bagian kanan ya. Dia sudah ada terdapat kunci 2 buah ya. Nah, kunci ini di mana ya? Diperuntukkan untuk mengganti mata ya. Dan di saat kita memasang semua bagian seperti kaki ini ya, kita pasang. Nah, ini menggunakan kunci ini, jadi sudah disediakan ya. Kalian tinggal gunakan saja. Dan di bagian kiri sini ya, di sini ada kompartemen untuk penyimpanan, di mana kita untuk menaruh ya tuas ini. Nah, ini kita tinggal letakkan di sini aja. Nah, agar lebih terlihat rapih ya. Oke, nggak usah lama-lama, gue pengen langsung coba aja ya. Di sini gue pengen coba, pengen lihat kira-kira di 1600 untuk wattnya ya, kira-kira di berapa untuk tanpa beban. Cakep ya. Ya guys, tadi untuk desibelnya ya, dia di 97-an ya, 97-an, dan tadi watt untuk dia tanpa bebannya dia ada di 900-an. Ya, memang kalau menurut gua alat ini agak lumayan cukup bising ya, tapi ya mungkin gue bisa katakan beberapa yang udah gue review juga ya, memang lumayan bising-bising ya. Ya namanya juga table saw ya, udah gitu dia 10 in lagi ya, pastinya lebih besar ya. Itu kayak gue rasa nggak jadi masalah ya untuk satu tingkat kebisingan ya. Jadi kalau misalnya memang kalian mau yang sunyi-sunyi ya, mungkin atau nggak mau takut diganggu, mungkin motongnya di tengah hutan kayaknya lebih enak bareng.
Singa kalau nggak teman-temannya Bayu ya guys ya. Oke guys, gue mau langsung coba potong ya. Ini ada triplek 20 mili ya. Ya guys, ini untuk hasil dari bevelnya ya, yang gua rasa sih ya ini better banget. Ini oke banget kalau menurut gua ya. Nah, di sini bisa lo lihat ya. Ya, not bad lah ya. Nah, bisa lo lihat ya, ini untuk bevelnya lumayan oke. Nah, ya guys ya, ini ya. Ya, not bad lah ya. Ini kalau menurut gua untuk kelas 2 jutaan udah lumayan cukup bagus kalau menurut gua sih ya, gue suka banget. Tapi ini di sini gue pengen coba potong kayu bener kayu ya, atau bener kayu murni maksud gua ya guys ya.
Ya guys, nah tadi beberapa kali gue coba potong ya. Nah tadi di saat gue motong balok ini sih yang gue rasain tadi alat ini mau tetap nge-push. Biarpun tadi sempat agak slow untuk RPM-nya ya. Tapi dia terus mau gitu ya, mau memotong. Dan tadi gue rasa juga memang kayaknya ini matanya tajam banget ya. Enak yang gue rasain sih feel-nya kalau untuk memotong ya. Nah apalagi gue yang newbie nih ya, pemula ya. Buat gue seperti ini ya, gue rasa ini udah enough, udah cukup banget ya. Kecuali kalau misalnya lu ya bener-bener buat yang pro dan yang buat produksi, atau lu punya perusahaan mebel dan yang lain-lain. Nah masih banyak lagi guys ya, yang di atas ini, yang di bawah ini pun masih sangat banyak ya guys ya. Jadi semua ya pilihan gue kembalikan ke tangan kalian ya. Di sini gue cuma hanya mereferensikan ya dan mereview buat kalian tonton dan disimak baik-baik ya brother ya. Oke guys. Overall yang gue rasa ya untuk alat ini ya, dengan harga lu dapetin dengan harga 2 jutaan ya, ini sudah oke banget ya. Ya tadi gue coba potong kemiringan dan gue coba motong papan triplek 20 mili dan gue motong media balok yang gue rasa tadi beberapa kali gue coba potong ya untuk pemotongan yang gue rasa udah cukup panjang ya. Kurang lebih ya ini sekitar ada 70 sentian lah panjangnya ya. Ini gua rasa udah oke banget ya, not bad gitu loh. Oke, guys, mungkin gua rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Nah, buat kalian yang ingin dapetin produk ini, langsung aja buka di marketplace ya. Tinggal kalian ketik ya, Molar MLR TS 1600 ya. Nanti langsung keluar harganya dan kalian langsung check out aja deh, buruan buru-buru. Oke guys ya, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.